Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Bersama, kita akan bertumbuh dalam iman, memperdalam pengertian kita tentang kebenarannya, dan semakin dikuatkan dalam perjalanan rohani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Saat ini kami siap untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Roh Kudus-Mu kiranya bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku, pada saat ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yang judulnya adalah Gambaran dari Pernikahan. Dalam Wahyu 19 ayat 9 dikatakan di sana, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Sahabatku, pelajaran pekan ini mengajak kita untuk menyelami makna terdalam dari cinta dan pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Dalam berbagai kisah cinta yang termuat di dalam firman Tuhan, kita menemukan gambaran yang kuat tentang kasih Allah, keselamatan, dan hubungannya yang erat dengan umatnya. Pernikahan bukan hanya institusi sosial atau sumber kebahagiaan pribadi, tetapi merupakan lambang ilahi, sebuah perumpamaan hidup tentang kasih Yesus kepada jemaatnya. Bahkan di tengah dunia yang telah rusak oleh dosa, pernikahan tetap menjadi alat pengajaran rohani yang kuat yang dapat mengungkapkan kebenaran besar tentang kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Melalui pernikahan, kita belajar memahami sejauh mana Allah rela berkorban demi menebus umatnya, dan melalui gambaran perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9, kita diingatkan bahwa akhir dari rencana keselamatan adalah persekutuan kekal antara Kristus dan umatnya yang ditebus. Dengan mempelajari pernikahan dalam terang firman Tuhan, kita tidak hanya diperlengkapi untuk membangun hubungan yang kudus dan penuh kasih, tetapi juga dipersiapkan untuk memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman dan undangan surgawi kepada perjamuan anak domba. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Minggu. Judulnya adalah Satu Daging. Sahabatku, ada 3 poin yang saya angkat dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, pernikahan mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Pernikahan manusia diciptakan sebagai lambang ikatan kasih yang erat antara Kristus dan umatnya, seperti yang digambarkan dalam Efesus 5 ayat 29-32. Kasih yang penuh pengorbanan, kesatuan, dan kesetiaan dalam pernikahan menggambarkan bagaimana Yesus mengasihi dan memelihara jemaatnya. Poin yang kedua, pernikahan adalah karunia kudus yang telah rusak oleh dosa. Sejak Eden, Tuhan menganugerahkan pernikahan sebagai hubungan yang kudus dan penuh kasih. Namun, karena kejatuhan manusia, karunia ini menjadi rentan terhadap perpecahan dan dosa. Sama seperti Sabat, pernikahan terus menjadi sasaran serangan karena nilainya yang mendalam dalam menggambarkan kerinduan Tuhan akan kedekatan dengan umatnya. Poin yang ketiga, 3 prinsip Injil untuk memelihara pernikahan dan iman. Sahabatku, pernikahan menjadi sekolah kasih jika dijalani dengan prinsip Kristus. Apa itu? Yang pertama, mengampuni. Walau tidak layak, seperti Kristus mengampuni kita. Yang kedua, menerima dengan segala kekurangan, seperti Kristus menerima kita. Dan yang ketiga, mendahulukan pasangan, seperti Kristus mendahulukan kita. Ketiga prinsip ini bukan hanya memperkuat ikatan suami istri, tetapi juga menolong kita lebih memahami karakter Allah dan hubungannya dengan manusia. Kita masuk pada pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Mempelai yang Cantik. Sahabatku, ada 3 poin juga yang saya mau angkat melalui pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kemuliaan dan kecantikan umat Tuhan adalah pemberiannya. Yesaya 18 menggambarkan Israel sebagai bayi yang tak berdaya, namun Tuhan mengangkat, memelihara, dan menghiasi sampai menjadi sangat cantik. Ini menunjukkan bahwa segala keindahan dan kehormatan umat Tuhan bukan berasal dari diri sendiri, tetapi semata-mata
karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Poin yang kedua, bahaya mengandalkan dan menyombongkan diri atas anugerah Tuhan. Israel jatuh ke dalam dosa ketika mulai merasa kecantikannya adalah miliknya sendiri. Ketika umat Tuhan melupakan sumber sejati dari segala kebaikan mereka, yaitu Tuhan, maka mereka mulai menyalahgunakan anugerah itu dan hidup dalam kesombongan serta penyimpangan. Poin yang ketiga, kita cantik karena dikenakan kebenaran Kristus, bukan usaha sendiri. Sebagaimana Israel cantik karena kemuliaan Tuhan, begitu juga kita hari ini menjadi indah di mata surga karena kebenaran Kristus yang menutupi kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Mengingat hal ini akan menolong kita menjauhi kesombongan rohani dan hidup dalam keindahan hati serta rasa syukur atas karunia Allah. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah Istri Hosea. Ada 3 poin yang saya mau angkat pada pelajaran hari ini. Yang pertama, dosa umat Tuhan adalah persundalan rohani yang menyakiti hati Allah. Melalui kisah Hosea, Tuhan mau menunjukkan betapa dalamnya luka yang dia rasakan saat umatnya berpaling dan tidak setia lagi kepadanya. Seperti istri yang tidak setia kepada suaminya, umat Tuhan seringkali mengkhianati kasihnya dengan mengikuti ajaran atau praktik duniawi. Ini disebut sebagai persundalan rohani. Poin yang kedua, kesetiaan Allah tetap ada meski umatnya berkhianat. Walau Israel berselingkuh secara rohani, Tuhan tetap mengasihi dan berinisiatif memulihkan hubungan itu. Kisah Hosea yang membeli kembali istrinya melambangkan kasih penebusan Allah. Dia rela membayar harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus, untuk menebus kita yang telah menjauh. Poin yang ketiga, peringatan bagi gereja masa kini untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sahabatku, gereja zaman sekarang bisa saja mengulangi dosa-dosa Israel, seperti mencampurkan kebenaran dengan kesalahan, mencari keuntungan duniawi, atau lebih memilih pengaruh politik daripada ketergantungan pada Tuhan. Seruan untuk keluar dari Babel dalam Wahyu 18 ayat 4 adalah panggilan bagi umat Tuhan untuk kembali pada kemurnian iman dan kesetiaan sejati. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu, judulnya Ishak dan Ribka. Ada 3 poin juga yang saya mau angkat pada pelajaran hari ini. Yang pertama, kesetiaan dalam hubungan harus berdasarkan iman, bukan hanya budaya atau tradisi. Sahabatku, Abraham tidak menginginkan Ishak menikah dengan perempuan Kanaan bukan karena alasan etnis, tetapi karena kekhawatiran rohani. Ia tahu bahwa pernikahan dengan penyembah-penyembah berhala bisa menjauhkan anaknya dari Allah. Ini mengajarkan bahwa iman dan kesetiaan kepada Tuhan harus menjadi dasar utama dalam memilih pasangan hidup. Poin yang kedua, pernikahan Ishak dan Ribka melambangkan hubungan Kristus dan gereja. Kisah Ribka yang datang dari jauh untuk menjadi istri Ishak menggambarkan bagaimana Kristus memilih gerejanya dari dunia yang terpisah karena dosa. Meski terpisah, kasih-Nya memanggil kita untuk bersatu dengannya dalam hubungan yang kudus. Dan ini adalah gambaran indah dari kasih penebusan Allah. Poin yang ketiga, pilihan kita menentukan kedekatan atau jarak kita dengan Tuhan. Sahabatku, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, apakah akan mendekat kepada Tuhan atau menjauh darinya. Seperti Ribka yang dengan sukacita memilih untuk mengikuti panggilan itu, kita pun diajak untuk memilih jalan yang mempererat kasih kita kepada Tuhan dan menghindari hal-hal yang memadamkan kasih tersebut. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis, judulnya adalah pelacur itu diadili. Ada 3 poin utama juga yang saya mau angkat dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, akhir dari kejahatan dan awal dari pemulihan menyatakan kasih dan keadilan Allah. Wahyu 19 menunjukkan 2 peristiwa besar. Kehancuran si pelacur atau simbol dari sistem keagamaan palsu, dan pernikahan anak domba dengan pengantinnya, yaitu gereja yang setia. Meskipun tampak keras, penghakiman Tuhan adalah bentuk kasih-Nya karena Ia tidak akan selamanya membiarkan umatnya menderita di bawah dosa. Penghakimannya membuktikan bahwa Ia adil, dan pernikahan anak domba menunjukkan kasih dan kesetiaannya yang kekal.
Poin yang kedua adalah pernikahan anak domba adalah simbol pengharapan besar bagi umat Tuhan. Wahyu 21 ayat 1-4 memberikan gambaran penuh harapan tentang dunia baru di mana tidak akan ada lagi air mata, kematian atau penderitaan. Maka pernikahan Kristus dengan gerejanya menandakan persatuan kekal yang tak tergoyahkan. Ini adalah janji bahwa penderitaan akibat dosa akan berakhir dan umat Tuhan akan hidup dalam damai bersamanya selamanya. Poin yang ketiga adalah pengorbanan Kristus menjadi jaminan kepastian bagi masa depan yang mulia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menegaskan bahwa kita ditebus bukan dengan hal yang fana, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Penebusan ini memberi kepastian bahwa kita termasuk dalam pengantin Kristus jika kita bertobat dan percaya. Pernikahan surgawi bukan hanya simbol, tetapi kenyataan yang dijamin oleh kasih dan pengorbanan Tuhan. Sahabatku, kita masuk pada pelajaran hari Jumat, yang merupakan kesimpulan juga dari pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Pelajaran hari Jumat menekankan pentingnya memahami nubuatan secara seimbang. Kita diajak untuk tidak mengabaikan simbolisme dalam Alkitab, tetapi tidak juga berlebihan hingga mengamburkan makna sejarah yang nyata. Peristiwa seperti pesta pernikahan di Kana atau perumpamaan-perumpamaan Yesus mengandung kebenaran rohani yang dalam, namun tetap didasarkan pada kejadian nyata yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan rencana keselamatan. Tuhan menyatakan maksudnya melalui para nabi, dan kita diberkati jika dengan tekun dan setia mempelajari nubuatan Alkitab. Namun, kita juga diingatkan agar waspada terhadap ajaran-ajaran palsu yang telah menyusup ke dalam kekristenan dan pentingnya memberitakan pekabaran 3 malaikat sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kebenarannya dan memanggil umatnya untuk datang kepada pertobatan yang sejati. Melalui semua ini, kita diajak mempererat hubungan pribadi dengan Kristus dan berjaga-jaga seperti gadis bijaksana dalam perumpamaan agar kita siap menyambut mempelai saat ia datang kembali. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami boleh mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah dengan Roh Kudus Tuhan kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk menghidupkan itu semua di dalam kehidupan kami setiap hari. Kau kiranya memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.